Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini karena materi yang mau saya share ini agak banyak, karena memang banyak yang bisa di-share, tapi karena durasi untuk pemaparannya memang sudah ditentukan, jadi saya akan coba untuk menyampaikannya secara ringkas. Baik, saya akan share bagaimana kita melihat heritage district itu sebagai suatu cara untuk melihat sekaligus mempelajari sejarah dari perkembangan kota. Jadi heritage district itu adalah di daerah di kota yang memiliki nilai sejarah secara arsitektur dan sudah memiliki payung undang-undang dari pemerintah setempat dan legal aspek lainnya. Hal ini untuk mencegah adanya pengembangan, perubahan, atau perbaikan tidak sesuai kaidah nilai historis di lokasi tersebut. Heritage district memiliki setidaknya satu langkah arsitektur yang kuat, sehingga hal ini membuat daerah tersebut memiliki sense of place. Nah, sense of place ini sesuatu yang penting karena bagaimana visual daerah tersebut bisa dan harus dipertahankan. Sehingga di sini sense of place-nya saya pertegas dengan warna merah. Kemudian heritage district bisa berlokasi di daerah perkotaan, bisa tidak. Di beberapa kota ada yang memiliki heritage district-nya dengan daerah pengembang barunya. Dan ini pengembangan kota itu bisa pusat mulai dari daerah heritage-nya, bisa juga terbagi dua secara tegas antara daerah heritage dengan daerah barunya. Dan ada juga yang daerah heritage-nya itu tersebar di kota tersebut. Antara heritage district satu dengan yang lain itu ada jedanya. Nah, ini ada yang berpola, misalnya mulai dari pesisir pantai atau sungai menuju ke tengah daratan. Ada juga yang tanpa fungsi heritage district ini bisa berupa rentahan, residential, budaya, dirinya. Ada awal memang sudah sampai sekarang masih tetap, ada juga yang perubahan. Ini saya mulai dengan studi kasus di Kota Tua, Jakarta. Ini Kota Tuanya saya beri tanda petik karena sebetulnya Kota Tua yang kita kenal itu merupakan dari 4 wilayah kecamatan, yaitu Tambora di kiri bawah, di kanannya Taman Sari, di atasnya Pademangan, di kiri atas itu Penjaringan. Masing-masing itu ada sebagian areanya yang bila digabungkan dari empatnya itu untuk daerah yang kita kenal sebagai kota. Nah, kalau kita mengenal Kota Tua, salah satu arsitek yang dominan adalah arsitektur kolonial, karena memang daerah ini dulu merupakan pusat pemerintahan dari Belanda atau VOC, dan itu masih kita lihat tampilannya sampai sekarang. Ada juga gaya arsitektur yang dari pendatang lainnya selain dari Belanda. Misalnya ini adalah arsitektur gaya oriental, ini pendatang dari Tiongkok datang ke daerah ini, karena memang kita ketahui bahwa daerah ini dari sejak zaman Sunda Kelapa merupakan pelabuhan di mana banyak sekali pendatang dari berbagai negara, berbagai wilayah di dunia datang ke sini, dan mereka membawa pengaruh dari budaya mereka, termasuk salah satunya adalah arsitektur bangunannya, karena mereka akan settle di sini, mendirikan tempat tinggal. Kalau kita berbicara ya arsitektur oriental, ini salah satu tampaknya seperti ini. Salah satu karakter yang kuat adalah bentuknya, dan ini menjadi suatu penanda karakter bahwa ini adalah arsitektur oriental. Nah, di daerah Kota Tua itu ada hal yang menarik, di mana di beberapa daerahnya itu ada kafling-kafling yang bentuknya itu tipis, memanjang. Jadi lebarnya itu bisa antara 4 meter sampai 5 meter, tapi panjangnya itu bisa 30 meter bahkan lebih. Nah, ini tidak lepas dari sejarah bahwa daerah Kota Tua ini dulunya sebagian merupakan pusat pemerintahan dari kota Batavia, sedangkan di luar benteng itu adalah sawah. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan, ini adalah biru
kuning dan hijau ini adalah yang kita sekarang kenal sebagai daerah kota tua, di mana yang warna kuning ini adalah didevelop oleh Belanda. Nah, kalau di sebelah kiri itu tengah-tengahnya adalah bangunan benteng yang didirikan oleh Belanda, oleh VOC. Sedangkan di luarnya itu adalah sawah-sawah yang kemudian berkembang menjadi kafling-kafling yang sampai sekarang masih ada, dan sehingga bentuk kafling yang tipis itu sebenarnya meneruskan pembagian petak-petak sawah dari zaman pada saat itu, sehingga makanya bentuknya bisa pipih memanjang seperti itu. Nah, bahwa di gambar sebelah kiri ini pantai Batavia pada saat itu kalau kita plot di Google Map saat ini itu posisinya adalah di jalan tol utara Jakarta ya, Ancol. Jadi itu sebabnya di sekitar jalan tol itu sekarang tuh sudah daratan ya. Dulu tuh adalah pesisir pantai dan lautan, yang kemudian ada pengembangan daratan sehingga akhirnya ada gedung-gedung seperti Galval VOC di situ, kemudian ada gudang-gudang yang sekarang sudah berada di seakan-akan tengah daratan karena dulunya merupakan pesisir pantai. Itu daerah yang kalau kita lihat antara Lodan dengan Panjang itu banyak gudang-gudang VOC dan galangan kapal. Kemudian dengan adanya bentuk lahan yang pipih demikian, jadi kita bisa menemukan bentuk bangunan seperti ini. Jadi ini lebarnya tipis, panjang ke belakang, sehingga kalau dilihat dari depan bangunannya itu tipis, tapi kalau secara potongan tuh memanjang ke belakang seperti itu. Dan jadi dia tipe bangunannya itu deret, jadi hanya GSB di depan, sedangkan ada jarak lagi di bagian belakangnya itu yang dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Nah, sayangnya di daerah kota tua ini masih banyak bangunan-bangunan, khususnya rumah tinggal yang ya tampilannya tidak selaras dengan gaya arsitektur yang seharusnya. Ya, ini mungkin sedikit banyak dipengaruhi oleh ketidaktahuan dari pemilik bangunan, ya kurang informasi, sehingga mereka setelah membangun melakukan renovasi sendiri, ya udah dengan gaya yang mereka inginkan, ya ada yang klasik, ada yang minimalis. Dan ini yang di sebelah kanan bawah ini sebenarnya arsitekturnya ini masih orisinil, tetapi karena mungkin ada semacam pandangan di masyarakat kita, kalau bangunan heritage itu kesannya kuno, tidak menarik. Ya ini juga kebetulan mungkin tidak terawat, jadi oleh pemiliknya ya pagarnya dibuat tinggi, itu tertutup. Padahal ini memiliki nilai historis dan nilai arsitektural yang saya rasa lebih tinggi malah dari bangunan kiri dan kanannya. Nah, tapi kita apresiasi bahwa langkah-langkah sudah ada untuk memperbaiki area-area yang sudah bergeser dari yang seharusnya. Jadi ini untuk mempercantik, mengembalikan ke wajah aslinya, sekaligus ya meningkatkan ya, memperbaiki yang rusak baik dari sisi kawasan, kemudian dari sisi arsitekturnya, sehingga hal ini bisa meningkatkan nilai historis sekaligus komersialnya. Kemudian studi kasus kita yang kedua adalah kawasan Menteng. Jadi kalau di gambar sebelah kiri ini kita lihat sejarah perkembangan kota Batavia itu dari utara, dari kota tua, kemudian bergerak ke arah selatan, cenderung ke arah tenggara. Jadi tenggara ini ujungnya di Easter Cornell. Sekarang kita kenalnya sebagai kawasan Jatinegara. Dengan saatnya itu adalah Koningsplein yang sekarang kita kenal dengan Taman Monumen Nasional. Ini kalau arti harganya Koningsplein memang artinya adalah alun-alun. Memang dia di pusat sebelah baru, yaitu kawasan Menteng. Ini saya zoom kanan. Nah, kalau kawasan Menteng ini sebenarnya kalau dilihat dari secara master plan-nya ya, sebenarnya ini kan Sungai Ciliwung belah kawasan Menteng. Ini yang di sebelah selatan. Sekarang ada Jalan Guntur, Jalan Tangkuban Perahu, itu sebetulnya tuh secara master satu seperti ada kontinuitas. Dan ini kembali lagi
balik lagi dari selatan berputar ke arah utara. Jadi kembali lagi ke yang sekarang adalah Gedung Bappenas. Tapi belum sempat diselesaikan, sudah terputus waktu itu ya. Masa penjajahan Belanda sudah selesai. Jadi sekarang juga di daerah sini terpotong oleh Jalan Rasuna Said seperti itu. Inilah gambar peta Kecamatan Menteng yang kita kenal sekarang. Nah, kalau di kawasan Menteng ada 3 kategori bangunan cagar budaya, golongan A, B, dan C. Jadi golongan A itu yang memang bentuknya 100% harus tetap mempertahankan aslinya. Golongan B itu mempertahankan boleh dibangun tetapi harus mempertahankan bangunan induknya. Bangunan penduk berbeda tentunya langgamnya harus sama. Sedangkan untuk seluruhnya boleh jadi dengan layout bangunan yang 100%, tetapi gaya arsitekturnya harus. Nah, kalau berbicara gaya arsitektur kawasan Menteng itu secara langgam itu ya arsitektur kolonial, bagian arah Art Deco. Kemudian yang dominan ya ini dari baik fungsinya, fasilitas publik, kantor, dan itu memiliki gaya yang serupa. Dan yang dikedepankan adalah arsitektur atap. Jadi dari dulu kalau kita lihat arsitektur kolonial itu sangat memperhatikan aspek tropis, yang ini sebenarnya menjadi ciri khas kawasan Menteng. Jadi ada yang dominan baik dia 1 lantai atau 2 lantai, kemudian geometri baik horizontal vertikal. Jadi bidang mapnya ini cukup dominan dan dengan bidang ada garis horizontal maupun vertikal. Kemudian berikutnya adalah kawasan Kebayoran Baru. Di kawasan baru ini awal mulai direncanakan dan diciptakan sebagai kota satelit bagi Jakarta. Jadi kalau tadi setelah pengembangan itu sampai Menteng, dikembangkan lagi ke selatan, Senayan, terus ke selatan lagi yaitu di Kebayoran Baru. Jadi banyak kalau kita sekarang seperti BSD itu dulu Kebayoran Baru itu adalah seperti BSD di masa sekarang. Jadi kalau dilihat di foto yang kanan atas, ini adalah foto yang diambil kalau sekarang ini di kurang lebih di Menara BCA melihat ke arah selatan, nih Jalan Tamrin. Di sebelah kiri kalau sekarang itu ada Hotel Mandarin Oriental. Jadi ini benar-benar seperti keluar kota. Kemudian di kanan bawahnya adalah suasana Jalan Jenderal Sudirman pada saat itu, dan di kiri bawahnya adalah suasana Kebayoran Baru sebagai kota baru pada saat itu. Kebayoran Baru ini dirancang oleh Susilo. Beliau adalah murid dari Thomas Karsten. Thomas Karsten ini arsitek Belanda yang merancang kota Bandung dan Malang. Dan konsep yang digunakan adalah kota taman. Jadi memang awal mulai banyak daerah hijau di Kebayoran Baru ini. Dan ini floating areanya ini diberi nama masing-masing blok. Jadi dari A sampai S yang kita masih kenal sampai sekarang, blok A sampai blok S. Dan ini dengan pembagian penamaannya. Nah, ini pengembangan kawasannya secara bertahap makin dikembangkan. Dan ini secara land use-nya, jadi konsep awalnya tadi memang banyak arah hijau, kemudian tahun 1975 semakin padat. Ini yang warna merah ini adalah residensial, kuning itu komersial, biru itu adalah fasilitas umum, hijau adalah daerah hijau. Kemudian di paling kanan tahun 2008 ya makin padat, daerah hijau juga ada sebagian terkonversi menjadi area terbangun residensial. Ini adalah peta Kecamatan Kebayoran Baru. Jadi yang diarsir di tengah ini adalah yang termasuk kawasan cagar budaya, sedangkan pinggir-pinggirnya ini adalah pengembangannya. Jadi dulu memang kawasan Kebayoran untuk memisahkan antara Kebayoran lama dan Kebayoran lama yang sudah ada lebih dulu, tapi karena ini sifatnya ada pengembangan baru, makanya diberi nama Kebayoran Baru. Kemudian ini adalah pemetaan dari bangunan cagar budaya di daerah Kebayoran. Jadi kalau ini mirip seperti di Menteng, ada kategori A, B, C, tapi di sini kita juga mengenal kategori D. Jadi kategori D ini adalah yang kita bisa bangun
dengan gaya yang lebih modern. Nah, kawasan Kebayoran memiliki gaya arsitektur yang khas. Sebagian memang agak terpengaruh oleh arsitektur kolonial seperti di Menteng dengan mengedepankan arsitektur atap. Tapi yang salah satu cukup khas adalah gaya rumah jengki. Ini dari beberapa informasi, ini istilah jengki ini mungkin diambil dari kata Yankee, ya, sebutan orang-orang New England yang tinggal di bagian utara Amerika Serikat. Jadi ini untuk melambangkan gerakan untuk mendobrak stereotip arsitektur lama, karena kalau lihat ini lebih modern. Jadi karakter arsitektur jengki ini adalah atap plana, sekali lagi arsitektur atap dengan kemiringan atap sekitar 35 derajat. Kemudian penggunaan atap pelana ini menghasilkan ada tembok ini tembok ini dimanfaatkan oleh arsitek untuk mengekspresikan desainnya. Kemudian selain itu adanya bidang miring, sehingga kalau lihat ini seperti segi lima, seperti itu ya. Ini seperti segi lima, itu karakter dari rumah jengki. Ini beberapa foto rumah jengki yang masih ada sampai sekarang. Beberapa masih terawat, masih bagus, beberapa ya sudah agak kurang terawat. Nah, kalau membicarakan sejarah Kota Jakarta, bagaimana dokumentasinya, ini saya merekomendasikan buku ini. Ini ditulis oleh Scott Meirelles. Beliau orang Australia tapi lama tinggal di Indonesia dan sudah mengumpulkan dokumentasi dari Kota Jakarta sejak dari tahun 1800-an sampai 1980. Ini terbagi 3 seri. Ini menurut saya buku yang sangat baik bila kita melihat perkembangan Kota Jakarta. Kemudian ini di bawah ini pada saat launching buku yang ketiga yang tahun 1980 yang paling kanan. Nah, bagaimana dengan kota lain di Indonesia? Ya kalau kita bicara Bandung ya, karena kita di sini konteksnya adalah distrik ya, berarti satu daerah khusus. Ini adalah kawasan Jalan Braga di Kota Bandung dengan arsitektur Art Deco yang sangat kental. Ini di sebelah kanan atas di Gedung Center Point dengan ya geometri bidang kata kunci adalah bidang masif, kemudian geometri horizontal, vertikal itu yang selalu ada. Di kanan bawah ini adalah gedung Bank BJB yang dulu dikenal dengan nama Gedung Bank Denis, dirancang oleh arsitek Albert Albers. Kebetulan saya memiliki kesempatan untuk merancang bangunan Hotel De Braga yang di sebelah kanan yang warna putih ini. Ya, dulu merupakan bangunan Sarina tapi sudah lama terbengkalai dan kemudian didevelop menjadi bangunan hotel dengan tetap ada pertokoan Sarinahnya. Ini di Kota Semarang juga memiliki kawasan cagar budayanya. Mungkin saya tidak akan terlalu dalam, tetapi saya mengedepankan bahwa perkembangannya kurang lebih hampir sama seperti di Jakarta, juga Surabaya, bahwa dimulai dengan pesisir, gitu. Kemudian berkembang ke arah tengah daratan. Nah, ini studi kasus di negara lain. Jadi kalau di sebelah kiri ini ada ilustrasi bagaimana kalau di Eropa itu stereotipnya adalah kota tuanya dalam tanda kutip di tengah, kemudian pengembangannya itu di pinggir-pinggir. Kalau di Amerika sebelah kanannya itu cenderung menyebar. Ini salah satu contohnya di Milan. Jadi kawasan tuanya, bangunan-bangunan tuanya yang ya tentunya menjadi kawasan heritage itu ada di pusat. Kemudian pengembangan barunya itu ada di pinggir. Ada distrik baru juga dan bangunan-bangunan baru. Ini Paris juga sama. Jadi yang di tengah ini adalah semua yang bangunannya itu memiliki nilai historis, menjadi awal mula pengembangan kota Paris. Nah, kemudian mereka membuat pengembangan baru di sebelah barat itu yang ditandai dengan gerbang La Défense, itu menjadi pengembangan baru di kota Paris. Ya, ini gerbang La Défense ini mengambil bentuk yang mirip dengan Arc de Triomphe, jadi melambangkan satu ini lebih historis, yang di belakang sana itu lebih modern, arsitekturnya pun juga kontras ya. Ini di belakang ini ya high rise semua, kaca, glass and steel, gitu. Ini di New Orleans, Amerika, ini daerah French Quarter, jadi ya sesuai namanya ini memang dulunya memang merupakan kawasan yang
diduduki oleh Prancis, karena dulu pada saat awal kemerdekaan Amerika, waktu Amerika baru merdeka dari Inggris, itu kawasan Amerika baru di pesisir timur saja, sedangkan daerah tengah itu merupakan diokupai oleh Prancis, sedangkan daerah barat tuh belum diokupai. Nah, ini kalau di Prancis kan ada kota Orleans, jadi di sini namanya New Orleans. Jadi kalau memang daerah sini memang nama-namanya banyak mengambil dari nama Prancis, ya, New Orleans, Baton Rouge, dan lain sebagainya. Kemudian kalau nama-nama jalannya juga demikian ya, jadi nama lokasi di Prancis, nama orang suci Katolik dan sebagainya. Ini kota daerah French Quarter ini dulu sempat diduduki oleh Spanyol, jadi diambil alih oleh Spanyol dari Prancis. Kemudian pada saat masa pendudukan Spanyol ini sempat mengalami kebakaran besar yang dikenal dengan The Great New Orleans Fire, itu menghancurkan sebagian besar kota. Nah, pada saat setelahnya dari pemerintah Spanyol mengeluarkan regulasi bahwa bangunan baru tidak boleh lagi terbuat dari kayu, tetapi harus dari bata yang diplester. Jadi kemudian pengembang berikutnya akhirnya jadi arsitekturnya itu kombinasi antara Prancis dan Spanyol. Nah, kalau kota New Orleans ya dikenalnya sebagai kota musisi ya, khususnya jazz. Jadi ada istilah kalau musisi dari New Orleans tuh pasti bagus deh, ibarat seperti kalau artis drama musikal dari New York tuh pasti bagus karena ada Broadway-nya. Nah, bicara mengenai New Orleans, saya jadi teringat Haji Lane di Singapura. Ini juga sama, kawasan heritage di mana akhirnya menjadi bangunan komersial. Tadi mirip seperti French Quarter, banyak sekali kafe, pub, toko, sangat hidup. Kalau di Haji Lane ini dari pemerintah setempat mencoba memberikan sentuhan grafis pada bangunannya. Tentunya ya ini ada proses kurasinya ya, jadi tidak sembarangan itu, sehingga daerah ini menjadi punya warna yang lebih baru tapi tanpa meninggalkan arsitektur aslinya. Kemudian ini tadi kalau di Haji Lane ini ya fungsinya ya tentunya menjadi komersial ya. Kemudian ini di New York City di Amerika, ini ada kawasan bernama Sunset Park. Jadi ini daerahnya tuh agak di daerah Brooklyn, jadi agak di luar metropolitan area New York City. Ini gaya arsitekturnya Renaissance. Dulu dikenal sebagai The Doctor's Row karena dulu banyak dokter yang tinggal di sini dan berpraktek di basementnya. Nah, sekarang ini tetap menjadi area residensial, tapi ya sudah bercampur ya, tidak semuanya dokter lagi. Tapi masih cukup banyak dokter yang menempati daerah sini. Nah, ini di New York juga, Stone Street. Ini di daerah pusat finansial New York City. Ya, jadi ini di Manhattan. Ini salah satu jalan tertua di New York City. Awal mulanya bangunannya banyak digunakan untuk storage. Jadi memang gayanya agak industrial ya, banyak menggunakan bricks. Sempat mengalami perubahan nama. Jadi awal mulanya Street karena dulu ada perusahaan Belanda di sini. Kemudian terakhir jadi Stone Street karena lantai permukaan jalan itu dari batu. Nah, ini dulu awal mulanya seperti ini. Nah, sekarang dulu sempat terbengkalai, kemudian oleh pemerintah setempat ini dikembangkan menjadi area yang sangat hidup, area komersial. Jadi kafe, pub, ini sangat hidup sekali di sini. Dan ini kebetulan juga didukung karena daerahnya itu merupakan Manhattan, jadi pusat finansial. Jadi kalau jam makan siang ini ramai sekali. Bahkan ada beberapa lantai atasnya itu menjadi residensial. Nih menarik ya gitu. Jadi kombinasi kontemporer dengan efek rustik dari bangunan aslinya. Ya, ini di kota-kota lainnya juga demikian. Ada yang memang arsitektur aslinya itu memang dari terkait budaya setempat. Ada juga beberapa kota-kota seperti di Afrika maupun di Amerika Latin itu terbawa oleh okupansi dari penjajah, masa penjajahan, mirip seperti Indonesia. Nah, ini ada metode bagaimana kita bisa memetakan kronologis dari bangunan heritage yang ada. Jadi diberi warna untuk setiap periode suatu bangunan itu dibangun.
Gitu. Jadi dengan lihat kelihatan pola pengembangan kota bisa kelihatan dari sini. Tentunya yang warnanya makin tua itu adalah awal mula kota tersebut. Nah, Heritage District itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah kota. Jadi seperti untuk tur, objek fotografi dan lain sebagainya. Tentunya ini jadi ada benefit finansial, membuka lapangan pekerjaan. Jadi seperti kalau untuk fotografi itu ya untuk foto pre-wedding, model photoshoot. Sekarang juga dengan sosial media tuh bisa istilahnya dari stakeholder yang ada, baik pemerintah maupun swasta, itu terbantukan dengan promosi secara online oleh orang-orang yang datang ke situ. Gitu. Jadi sekarang sangat terbantukan untuk mempromosikan suatu daerah heritage. Jadi marilah kita mempelajari masa lalu untuk menatap masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya.